teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bertemu kembali ya bersama Ibu Eropsa. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah cerita ini dapat menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ting. Nah, sekarang kita angkat jari-jari kita. Kita mau mengucapkan 10 perintah Allah bersama-sama. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung berhala untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini barang apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Amin. Sekarang kita mau tepuk lentera, 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 lentera edukasi, lentera, lentera, lentera edukasi. Yes, yes, yes. Anak-anak lentera menjadi baik, lebih baik, dan terbaik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita kembali. Jangan kemana-mana, ikuti terus Ibu Eropsa. Nah, teman-teman, kali ini Ibu Guru akan bercerita untuk teman-teman yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai pada ayatnya yang ke-57. Teman-teman, jika kemarin teman-teman sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yusuf, di mana Yusuf diberi kepercayaan oleh
raja Mesir yaitu Firaun untuk menjadi penguasa atas tanah Mesir. Hari ini apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kita saksikan bersama-sama. Teman-teman, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginyalah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil yang bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannyalah di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak bisa dihitung lagi. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam Dion. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang di Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatan apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada semua orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, cerita hari ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan seorang Yusuf. Nah, Yusuf ini sangat setia dan ia meyakini satu hal, yaitu meyakini mimpi yang pernah ada dalam hidupnya. Yusuf diberi kepercayaan oleh Raja Mesir untuk menjadi penguasa atas bangsa Mesir, berangkat dari mimpi. Teman-teman pernah tahu mimpinya Yusuf ketika ia masih bersama dengan saudara-saudaranya? Terwujud bukan? Nah, teman-teman juga jika menginginkan cita-cita yang tinggi, tidak apa-apa, itu disebut sebagai harapan atau mimpinya teman-teman. Namun satu hal, teman-teman harus benar-benar berharap kepada Tuhan seperti Yusuf. Oke teman-teman, terima kasih ya. Hari ini teman-teman sudah mendengarkan cerita. Namun sebelum kita menutup cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ting. Terima kasih teman-teman, untuk hari ini kamu sudah menjadi anak yang hebat karena sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan ya, dengan melakukan prokes tentunya, dan harus rajin berdoa. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah.